Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Para siswa kelas 10 Madi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu usul fikih ya. Dan kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema dengan judul Aqsamul Khabar bi'tibari turuqihi. Ya, ini kalau di kitab cetak itu halaman 47 ya. Kalau di kitab cetaknya yang biasa antum pakai itu ya. Itu aqsamul khabar bi'tibari turuqihi, macam-macam khabar berdasarkan jalur periwayatannya. Jadi macam-macam khabar berdasarkan jalur periwayatannya. Turuqihi itu artinya jalur periwayatan. Yang qasimul khabar bi'tibari turuqihi ila mutawatir wahad. Khabar itu berdasarkan jalur periwayatannya yang qasimu terbagi ila mutawatir wahad menjadi mutawatir dan ahad. Jadi khabar ini sering diartikan itu hadis, sunnah ya. Itu berdasarkan jalur periwayatannya terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir, pertama mutawatir, yang kedua ahad. Fal mutawatir, ya, sekarang kita bahas jenis yang pertama, yaitu mutawatir. Fal mutawatir, yang dimaksud mutawatir adalah ma rawahu jama'atun katsirun, yaitu khobar yang diriwayatkan oleh jamaah yang banyak, khobar yang diriwayatkan oleh banyak orang, yaitu ma rawahu jama'atun katsirun, khobar yang diriwayatkan oleh banyak orang. Yastahilu fil adah, ya, yastahilu fil adah, mustahil fil adati secara kebiasaan. Jadi ayatawatu alal kadzib, mereka bersekongkol untuk berdusta. Jadi khobar mutawatir itu adalah khobar yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang jumlahnya banyak, di mana secara kebiasaan mustahil mereka berdusta. Ini yang dimaksud yastahilu fil ada ayatawatu alal kadzib. Ya, mustahil mereka berdusta. Karena apa? Saking banyaknya. Karena yang meriwayatkan banyak. Karena yang meriwayatkan banyak, maka kemungkinan mereka berdusta itu kecil. Jadi mustahil mereka berdusta karena yang meriwayatkan banyak. Wasnaduhu ila syai'in maksus, dan mereka menyandarkannya kepada sesuatu yang bisa dirasakan. Ya, sesuatu yang bisa dirasa, sesuatu yang bisa dirasakan. Itu yang dimaksud wasnaduhu ila syai'in maksus. Mereka menyandarkannya kepada sesuatu yang bisa dirasakan ya. Misalnya contoh hadis mutawatir, ini contoh hadis mutawatir adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya, barang siapa berdusta atas namaku muta'ammidan secara sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah dia menempati maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, di neraka. Nah, hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. Itu contoh hadis mutawatir ya. Kemudian yang kedua adalah, jenis yang kedua adalah khobar ahad. Ahad itu secara artinya satu. Secara arti bahasa artinya satu. Adapun definisi di sini, ahad adalah masiwal mutawatir, selain hadis mutawatir. Jadi khobar ahad adalah khobar selain khobar mutawatir. Jadi lawan dari mutawatir adalah ahad. Ya. Wa huwa min haitsu rutbah salasatu aqsam. Dari sisi tingkatannya, khobar ahad itu terbagi menjadi 3 macam. Jadi khobar ahad itu berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sahih, hadis sahih atau khobar sahih. Yang kedua hasan, hadis hasan. Dhaif, yang ketiga hadis dhaif ya. Jadi khobar ahad terbagi menjadi 2 berdasarkan tingkatannya ya. Sekarang definisi sahih. As-sahih ma naqalahu adlun tamud dhabti bi sanadin muttasil. Khobar sahih atau hadis sahih adalah khobar yang diriwayatkan oleh adlun, perawi yang adil, tamud dhabti, sempurna ketelitiannya, sempurna dobatnya, sempurna ketelitiannya, bi sanadin muttasil, dengan sanad yang bersambung. Wa khala minasyudzuz, wa khala dan bebas minasyudzuz dari syadz, dari kejanggalan ya.
Wal illatul qadiyah dan ilat dan cacat ya. Cacat yang kentara, cacat yang terlihat. Jadi hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang sempurna ketelitiannya dengan sanad yang bersambung dan bebas dari kejanggalan dan cacat. Ilat itu sebenarnya cacat ya. Ini hadis sahih ya. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Hadis kedua dari golongan hadis ahad, yaitu hasan. Apa itu hasan? Mana kalau wadlun, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Khafifud dobat, dobatnya ketelitiannya itu ringan. Berarti ini di bawah hadis sahih. Bisa nanti mutasil dengan sanad yang mutasil, sanad yang bersambung. Wa qala min asyudzudzi wal illatil qadiyah, dan bebas dari kejanggalan dan ilat. Ya. Jadi perbedaan antara sahih dengan hasan di sini adalah jika hadis hasan sahih itu ketelitiannya sempurna, jika hadis hasan itu ketelitiannya ringan. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau sahih itu ketelitiannya sempurna, kalau hasan ketelitiannya ringan. Itu perbedaannya ya. Perbedaan yang inti. Ya. Wa yasiru ila darajati sahih, dan hadis hasan bisa sampai kepada derajat hadis sahih idza ta'addadat turuquhu, jika jalur periwayatannya ta'addadat bermacam-macam. Jika jalur periwayatannya bermacam-macam. Wa yusamma, dan disebut pula sahihan li ghairihi, hadis sahih karena yang lain. Maksudnya di sini adalah hadis hasan dia bisa menaik menjadi hadis sahih dengan syarat jalurnya itu banyak, jalur periwayatannya itu banyak. Dan hadis hasan yang naik kepada hadis sahih karena jalur periwayatannya banyak, maka disebut sahih li ghairi. Dia hadis sahih tapi li ghairi karena ada yang lain. Jadi dia menjadi hadis sahih karena ada hadis yang lain, ada jalur yang lain. Maka disebut sahih li ghairihi. Ini hadis hasan yang naik kepada derajat sahih ketika jalur periwayatan itu banyak. Kemudian jenis ketiga dari golongan hadis ahad adalah dhaif, yaitu hadis dhaif, khabar dhaif. Khabar dhaif atau hadis dhaif. Definisinya adalah ma khala min syartis sahih wal hasan, yaitu khabar yang bebas atau yang kosong ya dari syarat sahih dan syarat hasan. Itu hadis, atau dengan kata lain hadis atau khabar yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan tidak memenuhi syarat hadis hasan. Jadi hadis dhaif itu tingkatannya di bawah sahih dan tingkatannya di bawah hadis hasan ya. Itu seperti itu ya. Itu hadis dhaif. Terus apakah hadis dhaif itu bisa menjadi hadis hasan? Bisa ya. Wa yasilu ila darajatil hasan. Hadis dhaif bisa menjadi hadis hasan idza ta'addadat turuquhu, jika jalur-jalurnya itu banyak. Ta'addadat itu banyak artinya ya, banyak atau bermacam-macam. Jadi hadis dhaif itu bisa menjadi hadis hasan dengan syarat jalur periwayatannya itu banyak. Ala wajhin, dengan cara yujbiru ba'duha ba'dun. Ya, dengan cara yang sebagiannya bisa menutup sebagian yang lain. Jadi ada hadis dhaif ini, kemudian ada hadis dhaif yang lain, ada hadis dhaif yang lain. Ini hadis yang satu menutupi yang lainnya, ada yang satunya lagi menutupi hadis yang lainnya. Maka dengan jalur seperti ini saling menutupi, maka hadis dhaif tersebut menjadi hadis hasan. Wa yusamma hasanan li ghairi, dan dia disebut hadis hasan li ghairihi ya. Dan dia disebut hadis hasan li ghairi, hadis hasan karena yang lain ya. Itu seperti itu ya. Itu seperti itu. Jadi macam-macam hadis. Di hadis ahad itu ada 3 ya, dari golongan hadis ada 3, sahih, hasan dan dhaif. Wa kullu hadhil aqsam hujjatun siwa dhaif. Semua jenis ini, semua macam ini menjadi hujjah, bisa dijadikan dalil. Wa kullu hadhil aqsam hujjah. Semua jenis ini menjadi dalil siwa dhaif, selain hadis dhaif ya. Falaysa bi hujjatan. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Lakin la ba'sa bi dzikri fi syawahid. Akan tetapi tidak mengapa jika hadis dhaif tersebut disebutkan dalam syawahid.
Syawahid itu artinya hadis-hadis penguat. Hadis-hadis yang sifatnya bisa dijadikan penguat, wanawiyah dan sebagainya. Jadi hadis dhaif boleh disebutkan sebagai hadis penguat. Syahid sebagai hadis syahid, ya. Hadis syawahid, hadis yang bisa dikatakan sebagai hadis penguat. Ya. Itulah pembahasan tentang usul fikih pada hari ini ya. Yang membahas tentang macam-macam hadis berdasarkan jalur periwayatannya yang secara global terbagi menjadi dua, menjadi mutawatir dan ahad. Kemudian hadis ahad terbagi menjadi tiga macam, yaitu hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif ya. Dan semua jenis ini itu bisa menjadi hujjah kecuali hadis dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah, hanya saja dia boleh disebutkan sebagai hadis penguat, sebagai hadis syahid ya. Demikianlah pertemuan pada kesempatan kali ini untuk pelajaran usul fikih. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya ya. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.